amat berminat dengan bahagian pertanian regeneratif and low carbon oil palm. Selain itu, kami juga ada kerjasama teknikal di mana kami mendapatkan nasihat-nasihat teknikal terutamanya daripada institut atau akademi pengajian tinggi berkaitan dengan program kami. Adakah ini logik secara saintifiknya, adakah ini diterima atau tidak? Jadi kita ada juga kerjasama seperti itu. Dan yang terakhir, kita ada kerjasama dengan institut-institut lain dalam Malaysia dan di luar Malaysia, seperti contohnya ini merupakan bank-bank financial institution yang ada dalam Malaysia. Dan kami juga ada kerjasama dengan Sustainable Agriculture Network SUN, dan juga di sebelah Sumatera kami juga ada kerjasama dengan Setara Jambi. Jadi itulah secara keseluruhannya gambarannya program Spiral kami. Di dalamnya ada siapa yang membantu dan menyokong program kami di luar Asia. So untuk apa yang kami boleh propose untuk masalah traceability itu, seperti mana yang kita maklum untuk EUDR, untuk NDPP, apa yang solusinya adalah we need to have a good traceability. We need to know our fruit, like the TTP, traceable to plantation tu di mana. Jadi for us, kami ada satu aplikasi handphone, iaitu our Wild Asia Group Scheme application. Di sinilah kita dapat mendapatkan segala maklumat berkaitan dengan kebun tersebut. We can get the polygon, we can get the size, we can know kalau dia berhampiran dengan hutan simpan, kalau dalam kebun atau lahan tersebut ada sungai kah, dan sebagainya. So we can know that. And then di sini aplikasi kami ini juga bisa digunakan oleh para dealer ataupun collecting center. Because at least in Malaysia, our problem with traceability is that we don't get the information from dealer. Kami tahu, kami sijilkan pekebun ini, kami tahu pekebun ini dihantar ke dealer atau collection center mana, tapi we don't have idea where these dealer are selling their fruits to. So that is the breakdown in the traceability lah for the situation that we have in Malaysia. So menggunakan aplikasi ini dan juga tim kami di lapangan juga sangat-sangat giat cuba establish the relationship with the dealer, di mana dealer atau collection center ini juga boleh menggunakan aplikasi handphone ini untuk memasukkan maklumat. And then there we link all the chain. So our fruit or whatever certificate fruit that we have, dia boleh di trace back kepada kebun menggunakan aplikasi ini. Jadi macam saya cakap tadi, itu merujuk kepada aplikasi kami untuk pekebun kecil kami. Jadi aplikasi ini dari segi pekebun kecil, dari segi di ladang on the ground, we can trace all the information. And then selepas itu, sebab di luar Asia sebenarnya kami sudah melakukan pensijilan untuk RSPO lebih daripada 10 tahun. Jadi selain RSPO certification, one step ahead that we have is what we call biotransformation, program pertanian regeneratif agriculture kami. Jadi fikirannya adalah, okay, we already get the farmer certified. Pekebun atau petani sudah disertifikasi di bawah skim RSPO. Apa yang boleh dilakukan selanjutnya? Disitulah bos-bos kami termasuk director kami, Engineer Chan, memulakan inisiatif yang kami namakan sebagai program bio kami, di mana kami membawa petani ataupun kilang pabrik yang mempunyai estate yang berminat untuk mengurangkan pelepasan karbon ke dalam program ini. Jadi setakat hari ini, Ice breaking. sebenarnya enggak Pak, boleh juga.
Oh, kalau ditanya aman terus kalau saya. Gak usah segura ya. Saya teruskan ya. Oke, jadi untuk program biotransformation kami, sebenarnya kami juga telah bekerja sama dengan GIZ. Jadi bulan Julai yang lepas sudah dibawa 20 orang pekebun ke Malaysia, khususnya Sabah, untuk mempelajari program pertanian regeneratif atau program bio kami. Jadi untuk esok harinya sehingga hari Jumaat kami akan melatih lagi sekelompok petani untuk program yang sama. Jadi untuk program bio kami dari segi entiti dalam World Asia, 27% daripada ahli kami yang berdaftar dengan kami, yang disijilkan dengan kami, sudah diperkenalkan kepada program ini. Dan setakat hari ini sebanyak 426 hektar tanah kelapa sawit telah melakukan inisiatif pertanian regeneratif inilah. Dan kami juga ada apa yang kami namakan sebagai CBTU. Jadi CBTU ini dia sebenarnya ringkasan kepada Community Biotransformation Unit. Ia ada satu pusat di mana kami akan memperbanyak bahan-bahan fermentasi kami untuk diberikan kepada pekebun kecil. Jadi sounds confusing kan, agak. I will explain later about our bio program in detail. Okay, selepas itu yang ketiganya kami akan menghubungkan semua ini. Pekebun dan buyer sekarang di luar, mereka amat berminat dengan kelapa sawit, buah kelapa sawit, minyak kelapa sawit yang dihasilkan daripada tanah-tanah yang melakukan program pertanian regeneratif ini, sebab lebih mesra alam, carbon sink-nya lebih tinggi. Jadi di situ kami akan menghubungkan buyer ataupun interested parties in this product to our farmers or to the estates that are doing all this regenerative agriculture. So that is our role. Okay. Jadi dalam situasi yang normalnya, saya kurang pasti situasinya di Indonesia bagaimana.